Kita mempelajari terkait tanggung jawab auditor dan juga tanggung jawab manajemen dalam pengendalian internal, kita juga harus mempelajari terkait kerangka kinerja dari pengendalian internal. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait kerangka kinerja pengendalian internal CUSO. Jadi, apa sih itu pengendalian internal CUSO? Komponen pengendalian internal CUSO merupakan kerangka kinerja pengendalian internal yang paling luas diterima di Amerika Serikat, di mana komponen pengendalian internal COSO terdiri dari 5 bagian. Bagian pertama adalah lingkungan pengendalian, bagian kedua adalah penilaian risiko, ketiga pengendalian aktivitas, keempat informasi dan komunikasi, kelima pemantauan. Lingkungan pengendalian. Nah, lingkungan pengendalian ini dalam kelima kategori ini dapat dikatakan sebagai sebuah payung yang menaungi keempat kategori lainnya. Di mana ketika lingkungan pengendalian tidak efektif, maka kecil kemungkinan 4 komponen lainnya akan efektif juga dalam pengendalian internal. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait subkomponen dari lingkungan pengendalian, di mana auditor dan juga manajemen harus memperhatikan subkomponen ini jika ingin melihat apakah pengendalian internal atau ingin melihat lingkungan pengendalian sudah bagus atau tidak. Jadi subkomponennya terdiri dari 6 bagian, mulai dari integritas, komitmen, partisipasi Dewan Komisaris, filosofi, struktur organisasi, dan terakhir kebijakan dan praktek sumber daya manusia. Jadi subkomponen ini harus diperhatikan oleh manajemen dan juga auditor. Sebagai contoh adalah partisipasi Dewan Komisaris atau komite audit. Jadi dalam hal ini auditor harus melihat apakah Dewan Komisaris atau komite audit itu sudah berjalan secara independen. Artinya, apakah hal tersebut sudah berjalan sebagai atau secara semestinya. Di mana ketika hal tersebut sudah berjalan semestinya, maka dapat dikatakan bahwa lingkungan pengendalian sudah berjalan secara efektif. Lalu yang terakhir, misalkan kebijakan dan praktik sumber daya manusia. Di sini manajemen dan juga auditor harus melihat apakah sumber daya manusia yang melakukan pengendalian internal itu sudah memadai dalam kompetensinya atau apakah ia sudah bisa melakukan pengendalian internal tersebut atau tidak. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagian selanjutnya dari kerangka kerja ini, yaitu risk assessment atau penilaian risiko. Nah, seringkali kita sudah membahas penilaian risiko di bab-bab sebelumnya. Jadi di sini kita melihat risiko mana sih yang sesuai dengan pengendalian internal. Nah, di sini kita melihat apakah risiko ini mempengaruhi laporan keuangan nantinya atau kepercayaan laporan keuangan nantinya. Nah, kita fokus terhadap pengendalian internal, risiko pengendalian internalnya. Nah, di sini terdapat perbedaan antara penilaian risiko manajemen dan juga yang dilakukan oleh auditor. Nah, perbedaan di sini terletak pada tujuannya, di mana jika manajemen yang melakukan penilaian risiko, maka manajemen akan bertujuan untuk mengimplementasikan pengendalian internal. Jadi, ada risiko, lalu manajemen akan merancang bagaimana menghindari atau mengurangi risiko tersebut. Nah, jika di sisi auditor, maka penilaian risiko akan digunakan untuk mengumpulkan data, lalu juga untuk melihat seberapa banyak bukti yang harus dikumpulkan oleh auditor nantinya ketika melakukan auditing. Nah, untuk bagian selanjutnya dari kerangka kerja ini akan dilanjutkan oleh teman saya.